Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari kelompok 2B. Kali ini kami akan menjelaskan terkait respon dinamis open loop sistem OD2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di industri sering digunakan utilitas-utilitas berskala besar seperti tangki berpengaduk, kemudian sistem tray dan lain-lain sebagainya, tray yang dilengkapi dengan manometer. Uh, nah, kemudian utilitas tersebut itu uh, menerapkan sistem persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini diolah untuk uh, didapatkan kontrol yang kita inginkan agar mencapai set point agar dapat menjaga proses yang dijalankan. Nah, kemudian sistem kendali ini tuh merupakan proses pengaturan atau pengendalian terhadap suatu atau beberapa besaran, yaitu beberapa variabel atau parameter yang kita inginkan, sehingga utilitas atau proses tersebut berada pada range yang kita inginkan. Nah, sistem ini didefinisikan sebagai suatu kumpulan komponen yang disusun sedemikian hingga agar mampu mengatur dan juga menghasilkan luaran yang diinginkan. Nah, sistem kendali ini tuh membutuhkan sinyal masukan. Nah, dari sinyal masukan ini nanti akan menghasilkan sinyal keluaran atau yang kita sebut dengan output yang kita inginkan berapa nilainya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sistem Orde 2 pada manometer. Sebelum kita masuk pada MATLAB dan Simulink, terlebih dahulu kita lakukan perhitungan untuk persamaan yang akan kita gunakan pada Simulink. Pertama, diketahui L sama dengan 200 cm, kemudian G diketahui sebesar 980 cm per second persegi, kemudian untuk nilai mu yaitu sama dengan 1 Jp sama dengan 0,01 gram per centimeter second. Untuk ρ-nya yaitu sebesar 1 gram per centimeter kubik. Dan juga diketahui delta P per rho kali G yaitu sama dengan bernilai 0 jika T sama dengan T kurang dari 0 dan bernilai 10 jika T lebih besar dari 0. Di mana delta P per rho kali G ini bisa dijabarkan menjadi P1 min P2 per rho kali G atau juga bisa dijabarkan menjadi 2L per 3G dikali D kuadrat per H per DT kuadrat plus 16 mu L per rho D kuadrat G dikali DH per DT plus H. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai tau, di mana tau ini bisa menggunakan persamaan akar 2L per 3G. Untuk L-nya bernilai 200 dan untuk G-nya bernilai 980. Dan didapatkan nilai tau sebesar 0,369 cm per second. Kemudian untuk menghitung nilai zeta, kita menggunakan persamaan 8 mu per rho d kuadrat akar 2L per 3G. Di mana akar 2L per 3G ini kita sudah dapatkan pada nilai tau sebelumnya, yaitu sebesar 0,369 cm per second. Selanjutnya, kita masukkan nilai mu, yaitu sebesar 0,01. Lalu kita masukkan nilai rho, yaitu sebesar 1. Dan untuk D-nya, ini merupakan variabel untuk kelompok kami. Di mana D1 yaitu sebesar 0,09, D2 sebesar 0,17, dan D3 sebesar 0,33. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi didapatkan untuk D sama dengan 0,09 cm yaitu zeta sebesar 3,642. Kemudian untuk D 0,17 nilai zeta sebesar 1,020 dan untuk D 0,33 nilai zeta sebesar 0,2708. Sehingga kita masukkan kepada transfer functionnya yaitu di mana YS per XS yaitu sama dengan 1 per tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1. Untuk diameter 0,09 cm didapatkan persamaan 1/0,136 S kuadrat plus 2,687 S plus 1. Untuk diameter 0,17 cm didapatkan persamaan 1/0,136 S kuadrat plus 0,753 S plus 1. Dan untuk diameter 0,33 didapatkan persamaan 1/0,136 S kuadrat plus 0,205 S plus 1.
Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan mensimulasikan dari persamaan dan juga penurunan tersebut pada MATLAB. Langkah pertama, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi MATLAB-nya. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan ke Athens Simulink-nya. Kemudian kita membuka library browser. Kemudian kita klik Simulink. Nah, karena tadi adalah case-nya adalah untuk sistem kendali kita membutuhkan sebuah input. Nah, input ini kita definisikan sebagai step function ya. Jadi kita masukkan untuk step function dulu ke sini, ke blank modelnya. Setelah itu, dari step ini kita masukkan ke dalam transfer functionnya. Untuk transfer function bisa kita cari di menu continuous. Kemudian kita cari transfer function. Nah, karena tadi ada tiga diameter, maka transfer functionnya juga harus ada tiga yang mewakili dari tiga diameter dari sistem yang akan kita modelkan. Kemudian, setelah kita input dari transfer functionnya, kita akan menghubungkan eh, dari dari inputan untuk membaca hasilnya di commonly used block. Kita bisa gunakan MUX seperti ini. Kemudian kita masukkan eh, untuk scope untuk membaca dari hasil yang didapat. Nah, tadi kan ada tiga diameter, jadi kita harus mengedit dari persamaan di sini, persamaan transfer function agar sesuai dengan sistem yang kita kehendaki. Kita klik dua kali, misalnya untuk eh, diameter yang pertama adalah untuk 0,09 cm sentimeter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masukkan dari nilai tau kuadrat S-nya yaitu sebesar 0,136 S kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai parameter kedua yaitu nilai 2 zeta tau S yaitu sebesar 2,687. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah 1 plus 1 dan klik OK. Kemudian yang kedua juga kita edit demikian sesuai dengan perhitungan di mana 0,136 S kuadrat ditambah dengan 0,73753 dan 1. Dan untuk yang diameter terakhir yaitu diameter 0,33 cm, kita juga masukkan 0,136 S kuadrat ditambah 0,205 plus 1. Kita besarkan agar terlihat transfer functionnya. Begitu pula dengan yang di sini. Dan kita hubungkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan dari step ke transfer function untuk kita dapatkan output variabelnya. Baik, selanjutnya dari blok-blok diagram yang tadi belum dihubungkan satu sama lain, kita hubungkan satu sama lain di mana dari input input stepnya kita hubungkan ke transfer function, ketiga transfer function ini kita hubungkan ke max untuk kita dapatkan hasilnya. Kemudian dari hasil ini kita bypass ke mux-nya agar kita juga tahu hasil pembacanya berapa. Nah, kemudian kita harus masukkan dari stop time-nya. Maksudnya adalah kita tentukan dulu berapa waktu uh, yang akan kita inginkan selama dia itu menjalankan simulasi ini. Apakah 10 detik, apakah 30 detik, dan seterusnya. Kemudian kita run, dan hasilnya bisa kita klik di scope ini.
Baik, ini adalah hasil dari grafik yang dihasilkan dari sistem open loop dari persamaan diferensial orde 2, di mana kalau kita perhatikan eh, ada tiga inputan. Baik, baik, ini adalah grafik yang dihasilkan dari sistem open loop eh, orde 2. Nah, pada grafik ini menunjukkan terdapat tiga transfer fungsi yang diselesaikan oleh Simulink. Nah, pada garis merah itu menunjukkan respon sistem underdamped di mana zeta itu kurang dari satu. Untuk garis biru, pada grafik ini menunjukkan respon sistem critical damped di mana zeta sama dengan satu. Lalu untuk yang garis kuning, pada grafik ini menunjukkan respon sistem overdamp di mana zeta lebih besar dari satu. Serta untuk yang garis hijau menunjukkan respon sistem biasa. Nah, dalam percobaan respon sistem ini, untuk diameter 0,33 cm menunjukkan sistem dalam keadaan underdamped atau terdamp di mana dalam grafik ditujukan pada garis berwarna merah. Nah, sistem ini dikatakan underdamped apabila kutub loop tertutup merupakan konjugat kompleks dan berada pada setengah sebelah kiri bidang S dan tanggapan transien berosilasi. Kemudian, untuk diameter 0,17 cm menunjukkan sistem dalam keadaan critically damped yang pada grafik ini ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Pada sistem critical damped ini menunjukkan bahwa sistem memiliki ketepatan pada output dan inputnya yang memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk diameter 0,09 cm menunjukkan bahwa sistem overdamped di mana pada grafik ini ditunjukkan oleh grafik berwarna kuning. Nah, kondisi sistem yang overdamped akan membuat sistem tidak pernah atau tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai nilai inputnya. Baik, kemudian kita juga harus menganalisa dari waktu uh, kapan dia akan konstannya. Nah, hal ini ditandai dengan grafik dari garis garis yang kita inputkan dengan garis ini membentuk satu garis lurus. Nah, bisa kita coba kita lihat pada waktu semisal sekitar antara range 10 sampai 15 detik ya. Nah, ketika kita perbesar di range ini, ternyata dia masih belum berhimpit. Oleh karena itu, dia dikatakan belum stabil. Kemudian bisa kita coba trial lagi antara range 15 hingga 20 detik. Kita akan coba untuk memperbesarnya dan coba kita lihat. Ternyata dia juga masih uh, belum mencapai waktu steady. Dan kemudian kita coba antara range 20 hingga 25 detik. Di mana masih ada jaraknya, tetapi sangat kecil. Apabila kita perhatikan lebih jelas, ternyata masih cukup jauh uh, antara grafik kuning dan grafik yang warna hijau ini untuk mencapai steady. Kemudian akan coba kita lanjutkan untuk antara range 25 hingga 30 detik. Ketika kita perbesar, kita akan bisa melihat uh, deviasinya berapa dan di sini mungkin terlihat sangat kecil ya. Ketika kita perbesar lagi ternyata jaraknya masih cukup kecil di mana error antara uh, dari garis kuning ke garis hijau ini masih di bawah 5% sehingga sudah bisa dikatakan akurat sehingga waktu steady-nya akan tercapai sekitar 30 detik. Sekian yang dapat kami jelaskan terkait sistem OD2 untuk sistem open loop dari respon dinamisnya. Kita akan bertemu pada modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.